Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dikaruniai dengan berbagai keberagaman suku dan budaya. Di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dari mulai adat istiadatnya, tradisi dan salah satunya adalah bahasa. Bahasa daerah menjadi salah satu unsur identitas nasional yang memiliki khas setiap daerah. Namun, semakin berkembangnya sebuah zaman, muncul berbagai bahasa lain yang membuat bahasa daerah mulai tersingkir atau tidak digunakan. Akhirnya banyak bahasa yang mulai hilang bahkan hampir punah. Berikut 10 bahasa daerah di Indonesia yang punah. 1. Bahasa Hulung, Bobat dan Samasuru. Bahasa Hulung, Bobat dan Samasuru merupakan bahasa khas dari daerah Maluku. Menurut indeks data yang ada, status dari salah satu bahasa tersebut yaitu bahasa Hulung memiliki tingkat status terancam punah secara kritis. Jadi, bahasa ini benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. 2. Bahasa Mander, Namia, Usku, Dubu, Irarutu, Podena, Makiu, Bekau dan Mansimborai. Bahasa tersebut merupakan beberapa bahasa asli dari Papua. Beberapa bahasa tersebut saat ini sudah mulai pudar dan punah, bahkan bahasa Mander memiliki tingkat terancam kritis. 3. Bahasa Ponosokan dan Sangiheta Laut. Kedua bahasa tersebut sudah hampir punah dan diperkirakan hanya tersisa 4 orang saja yang bisa menggunakan bahasa Ponosokan dengan lancar. Dari data tersebut tentu menunjukkan sudah tidak banyak lagi orang yang menggunakan bahkan menguasai bahasa daerah khas Sulawesi Utara ini. 4. Bahasa Konjo dan Padoe. Bahasa Konjo dan Padoe merupakan bahasa khas dari Sulawesi Selatan. Kedua bahasa ini sudah jarang digunakan oleh masyarakat, alhasil menjadikan kedua bahasa ini ke status terancam punah. 5. Bahasa Bajau Tungkal Satu. Bahasa Bajau Tungkal Satu merupakan salah satu bahasa daerah khas dari Jambi. Penggunaan bahasa ini memiliki persentase lebih besar ketimbang bahasa Kerinci di daerah Jambi. Untuk saat ini, pemakaian bahasa daerah ini terus berkurang alhasil bahasa ini cenderung mulai hilang. 6. Bahasa Lematang. Bahasa Lematang berasal dari Sumatera Selatan tepatnya di sekitar Sungai Lematang. Keberadaan bahasa Lematang ini semakin hari semakin menipis, ini diakibatkan karena proses globalisasi yang memaksa masyarakat menggunakan bahasa yang lebih umum seperti Melayu Palembang, Indonesia dan Inggris. 7. Bahasa Gorontalo dialek Suawa. Bahasa Gorontalo dialek Suawa merupakan bahasa khas Gorontalo tepatnya di Kabupaten Suawa. Dialek Suawa memang hanya dilakukan masyarakat di daerah Suawa, jadi tak ayal penerus dari bahasa ini tidak banyak. Karena lingkup yang tidak luas, masyarakat juga kurang mengetahui akan bahasa. 8. Bahasa Nidebang dan Adang. Bahasa Nidebang dan Adang merupakan bahasa khas dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kedua bahasa ini dipetuturkan di daerah yang berbeda dengan cakupan area yang tidak luas. Bahasa-bahasa ini semakin sedikit orang yang menggunakannya, alhasil bahasa ini terancam punah. 9. Bahasa Benggaulu. Bahasa Benggaulu banyak dituturkan oleh masyarakat yang tinggal Desa Karosa, Sulawesi Barat. Bahasa ini menjadi salah satu bahasa yang terancam punah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan bahasa ini terancam adalah banyak masyarakat yang mulai jarang menggunakan bahasa Benggaulu. 10. Bahasa Arguni dan Kalabra. Bahasa Arguni dan Kalabra berasal dari Papua Barat. Bahasa Arguni banyak dituturkan orang-orang Semenanjung Bomberai, sedangkan bahasa Kalabra dituturkan oleh orang-orang Semenanjung Doberai. Keberadaan kedua bahasa ini sudah mulai terancam. Menghilangnya bahasa-bahasa daerah tidak begitu saja hilang tanpa sebab. Penyebab hilangnya bahasa daerah yang ada, adalah tidak adanya regenerasi penutur bahasa daerah, dan hanya menyisakan orang tua. Bahasa daerah hanya terletak pada suatu wilayah dan tidak mengalami perluasan atau terkukung. Bahasa daerah asli kalah saing dengan bahasa-bahasa lain yang lebih sering digunakan. Proses globalisasi, urbanisasi dan akulturasi budaya sehingga banyak budaya daerah yang ditinggalkan atau bahasa daerah dan lebih memilih budaya baru. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.